Sementara itu, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong didakwa merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah dengan memperkaya pihak swasta dalam kasus dugaan korupsi impor gula 2015 hingga 2016. Meski demikian, dakwaan jaksa penuntut umum tidak menjelaskan keuntungan pribadi yang diperoleh oleh Tom Lembong dalam kasus ini. Benarkah dakwaan jaksa tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap? Berikut ulasannya dalam Top Review. Kamis, 6 Maret 2025, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang dakwaan terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Dalam dakwaannya, jaksa penuntut umum membeberkan keterlibatan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula saat ia masih menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Ketika itu, Tom Lembong disebut memberikan izin impor gula kristal mentah tanpa rapat koordinasi dengan lembaga terkait saat pasokan gula di Indonesia mencukupi. Terdakwa Thomas Trikasih Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan Republik Indonesia sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Juli 2016 tanpa melalui pembahasan rapat koordinasi antar kementerian dan tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian telah menerbitkan 21 pengakuan atau persetujuan impor gula kristal mentah dalam rangka penugasan pembentukan stok gula dan stabilisasi harga gula. Menurut jaksa, Tom Lembong sebenarnya mengetahui stok gula di Indonesia tidak perlu ditambah. Namun, Tom Lembong malah membuat keputusan impor yang membuat kelebihan pasokan gula di pasar dan menguntungkan 10 pihak swasta. Atas kebijakannya, Tom Lembong dinilai merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah sehingga didakwa melanggar pasal 2 atau pasal 3 Jungto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Meski demikian, dalam surat dakwaan, jaksa penuntut umum tidak menyebutkan keuntungan pribadi yang diperoleh oleh Tom Lembong dalam kasus ini. Perbuatan terdakwa Thomas Trikasih Lembong bersama-sama dengan Charles Sitorus, Tony Wijaya NG, Den Suryanto Eka Prastia, Hansen Setiawan, Indra Suraningrat, Eka Sapanca, Wisnu Hendraningrat, Hendro Giarto Atiwo, Hans Farita Hutama, Ali Sanjaja Budidarmo, sebagaimana diuraikan tersebut di atas telah mengakibatkan merugikan keuangan negara sebesar 558.408.740.970 rupiah, 36 sen yang merupakan bagian dari kerugian keuangan negara sebesar 578.105.411.622 rupiah, 47 sen. Atas dakwaan jaksa penuntut umum, Tom Lembong langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Di eksepsinya, kuasa hukum Tom menilai dakwaan jaksa penuntut umum memaksakan banyak fakta sehingga dianggap tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Majelis Hakim yang terhormat, peradilan sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, menjadi rumah perlindungan bagi siapa saja warga negara yang diperlakukan sewenang-wenang, termasuk kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh aparat hukum yang mendakwa seseorang tanpa adanya tindakan yang melanggar hukum. Hal ini juga dialami oleh terdakwa Saudara Thomas Trikasih Lembong. Semua mengenalnya sebagai orang yang baik dan profesional, seseorang yang telah berkontribusi nyata untuk negara, tetapi justru dirampas kemerdekaannya dengan dijadikan terdakwa dengan dakwaan yang tidak jelas, dakwaan yang tidak cermat, dakwaan yang tidak lengkap. Tom Lembong juga mengaku kecewa dengan dakwaan jaksa penuntut umum sebab ia menilai kerugian negara sebesar 578 miliar dalam dakwaan jaksa pada perkara korupsi importasi gula semakin tidak jelas karena tidak melampirkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Saya kecewa atas dakwaan yang disampaikan. Ya, sebagai contoh dalam situasi di mana soal kerugian negara dalam perkara saya semakin tidak jelas, ya, tidak ada lampiran audit BPKP yang menguraikan dasar perhitungan kerugian negara tersebut. Ya, seperti sudah kami sampaikan sebelumnya, kami mengharapkan profesionalisme dan transparansi, ya, dari kejaksaan
Jadi dalam hal ini saya berharap agar kejaksaan setransparan mungkin ya, terkait isu kerugian negara. Ya. Lalu benarkah dakwaan jaksa terhadap Tom Lembong tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap? Pakar hukum pidana yang juga mantan hakim Asep Iwan Iriawan menyatakan seluruh dakwaan jaksa penuntut umum itu akan diuji pada agenda pembuktian. Parameternya tadi CJL, cermat, jelas, lengkap. Ya, jadi uraian tempus lekus deliktinya itu harus cermat, teliti, rinci, detail. Jelas menyebutkan apa harus sebutin dong tadi kalau ada kerugian negara nomornya sebutin di situ ya. Nah, kemudian juga lengkap. Nah, kalau ini masuk tadi eksepsinya atau keberatan dari penasihat hukum CJL, berkas tidak masuk, nggak usah pembuktian lagi karena kalau diterima eksepsinya, kalau nggak diterima baru masuk tadi dibuktikan. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama tadi, apakah ya biasanya kan di berkas dilampirkan daftar barang bukti, daftar apa ya, surat A, B, C, D ada tuh di belakangnya. Sepengetahuan saya itu harus ada. Kalau enggak kan dari penyidik ke penuntut itu ada daftar itu, atau setidaknya di dakwaan disebutin perusahaan BPKP nomor sekian, daftar sekian, itu biasanya ada gitu. Tapi sekarang itu soal pembuktian nanti ya. Yang jelas sekarang itu apakah ya parameter cuma tiga kata tadi Mas Indra ya. Kalau eksepsi tadi udah jelas rinci misalkan bahwa uraiannya tadi cermat, jelas, lengkap, perkara tidak lanjut karena eksepsinya diterima. Tapi sebaliknya kalau eksepsinya tidak diterima, perkara lanjut. Nah, ini yang menarik tadi untuk pembuktian masuk ke hal yang detail tadi gitu. Jadi sekarang kita masih main di formalitas, nunggu 2 kali sidang. Jadi nunggu pendapat jaksa besok ya bagaimana membantah uraian dari penasihat hukum, baru dan putusan sela. Nah, putusan sela pilihannya diterima atau tidak ya, bukan ditolak. Ini masih formalitas. Kalau diterima berarti perkara tidak lanjut, berarti tidak cermat, tidak jelas. Nah, jangan kan ngomong pembuktian berarti di formalitas saja tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap. Jadi main di situ, tak kecuali kalau eksepsinya tidak diterima, baru perkara lanjut, main di pembuktian. Nah, ini yang menarik nanti gitu kan. Sebelumnya, penetapan tersangka dan penahanan Tom Lembong dalam kasus dugaan korupsi importasi gula dinilai banyak pihak syarat dengan nilai politik lantaran penyalahgunaan wewenang dalam impor gula yang dituduhkan terhadap Tom Lembong tersebut terjadi sudah lama, tetapi kasusnya baru dipersoalkan. Apalagi, sejak awal, pihak Kejaksaan Agung tidak menjelaskan perihal keuntungan pribadi yang diperoleh oleh Tom Lembong dalam kasus dugaan importasi gula. Namun sejauh ini Kejaksaan Agung sudah menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi yang menjerat Tom Lembong bukanlah politisasi dan murni penegakan hukum. Sidang kasus dugaan korupsi importasi gula ini pun akan mempertaruhkan wibawa penegak hukum. Jaksa penuntut umum tentu harus bisa membuktikan bahwa seluruh dakwaannya terhadap Tom Lembong cermat, jelas, dan lengkap dalam agenda sidang pembuktian untuk menangkis narasi tudingan politisasi kasus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.